Sekarang kita akan membahas tentang aqsamul ma, ya. Pembagian air. Kalau kemarin membahas tentang macam-macam air, sekarang pembagian air. Yang qasimu, terbagi al-ma'u. Kalau di makna itu yang qasimu kebagi opo al-ma'u banyu ila arba'ati aqsamin, papat bagian. Jadi air itu terbagi pada 4 bagian. Yang pertama iku thahirun, banyu atau air thahirun yang suci. Jadi yang pertama pembagian air itu adalah air yang suci fi nafsihi, ing dalem apa nafsihi itu dheweke gitu ya, dheweke banyu, atau di dalam zatnya. Jadi air itu suci zatnya, ya. Zat airnya itu suci kepada yang lainnya. Jadi pembagian air yang pertama adalah air yang suci. Jadi airnya sendiri itu suci. Kemudian mutahhirun, dia bisa mensucikan li ghairihi, kepada yang lainnya atau untuk yang lainnya. Jadi pembagian yang pertama air suci dan mensucikan. Air suci yang bisa mensucikan. Ghairu makruhin, ya, yang tidak makruh. Isti'maluhu, apa tidak makruh, apa penggunaannya. Jadi tidak makruh untuk digunakan. Jadi pembagian air yang pertama adalah air suci yang bisa mensucikan, dan air itu tidak makruh untuk digunakan. Nah, air seperti itu disebut apa? Wahua, ya, air seperti itu al-ma'ul mutlak, disebut dengan air mutlak. Jadi apa yang disebut dengan air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan bisa mensucikan dan tidak makruh menggunakannya. Jadi ini air, ada air, airnya suci, enggak najis, ya. Airnya suci, tidak najis. Kemudian air ini bisa untuk kita bersuci, bisa untuk mensucikan diri kita, ya, dari hadas, dari najis, gitu. Dan kemudian air ini tidak makruh untuk digunakan, ya. Dia disebut dengan air mutlak. Ini pembagian yang pertama, ya. Air suci, mensucikan, tidak makruh untuk digunakan. Ya. Ai, atau alladzi yusamma, air yang disebut ma'un, ya.
Ini air mutlak itu disebut juga dengan ma'un, apa, air bila qayyidin, dengan tanpa batasan, lazimin, yang pasti, yang tertentu. Jadi air mutlak itu disebut juga air yang bebas digunakan untuk apapun. Ya. Jadi air itu suci dan mensucikan, kemudian tidak makruh digunakan. Makruh itu maksudnya apa? Ya lebih baik itu kalau ada air yang lain nggak usah digunakan. Ya, makruh itu maksudnya begitu. Artinya kalau ada air atau tidak ada ada air yang lain yang suci, maka ya mending menggunakan air yang suci. Gitu. Ya. Boleh digunakan tetapi makruh. Makruh itu lebih baik tidak digunakan. Tapi kalau digunakan gimana Pak? Boleh enggak? Boleh. Tetapi lebih baik tidak digunakan untuk bersuci. Itu maksud dari makruh di sini. Nah, air mutlak itu enggak makruh digunakan. Ya. Nah, air mutlak disebut juga dengan air yang bebas digunakan untuk apapun tanpa ada batasan tertentu. Ya. Nah, kemudian amma ma'ul zauji. Ya, ini pertanyaan kemarin tuh ya. Apakah boleh kemudian air kelapa itu digunakan untuk bersuci? Ini jawabannya. Amma ma'ul jauzi. Adapun air al-jauzi itu apa? Al-jauzi. Al-jauzi itu makna asalnya adalah kacang. Ya. Adapun ini mana asalnya dulu. Al-jauzi itu kacang. Al-hindi. Al-hindi itu apa? Al-hindi itu India. Jadi adapun nih kalau kita maknai secara letterlek ya, sesuai dengan lafaz al-jauzi al-hindi ya, kacang India. Maksudnya kacang India itu apa? Oleh karena itu dijelaskan di sini dalam kurung an-narojil. Apa itu an-narojil? Kelapa. Maksudnya kacang India itu adalah kelapa. Ya, adapun air kelapa ya, fala yusamma, maka tidak disebut ya al-ma'ul mutlak dengan air mutlak. Ya, jadi air kelapa itu bukan termasuk air mutlak. Ya. Fahuwa, nih, maka air kelapa itu tohirun, suci. Ya, air kelapa itu suci, tidak najis. Fi nafsihi, ya, di dalam zatnya. Jadi airnya itu tidak najis, dia suci. Karena suci ya juzu, maka boleh. Boleh apa? Syurbuhu, meminumnya. Jadi air kelapa itu boleh diminum
karena dia suci, ya boleh diminum, ya. Walakinnahu, akan tetapi air kelapa itu ghairu mutahhirin, tidak bisa mensucikan, ya. Air kelapa itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Li ghairihi, ya, untuk yang lain. Artinya apa? Dia suci, boleh diminum, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Fala yajuzu, maka air kelapa itu tidak boleh at-tatahhuru bi, digunakan untuk bersuci, ya. Jadi air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan. Oleh karena itu air kelapa tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis, menghilangkan najis, oh ya. Tapi airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Jadi ulangi ya. Jadi pembagian air itu ada 4 macam. Yang pertama adalah air suci, ya, dan kemudian bisa digunakan untuk mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi besar, ya, bisa digunakan untuk menghilangkan najis, yaitu disebut dengan air mutlak, ya. Air mutlak itu bebas digunakan untuk apapun, ya. Nah, tetapi ini disebutkan di sini kalau air kelapa itu tidak termasuk dari air mutlak. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau nih, ya, pengen wudhu, ya, kemudian ada air kelapa, kemudian menggunakan air kelapa wudhunya nih, maka wudhunya tidak sah, ya. Itu udah tahu jawabannya, ya. Jadi pertanyaannya, bisakah air kelapa digunakan untuk berwudhu? Bisa nggak? Enggak bisa, ya. Kayak pisang gitu, ya, air kelapa digunakan untuk wudhu gitu. Ya, padahal kan kelapa kan mahal, ya. Satu butirnya berapa kelapa tuh? Nah, sekarang naik tuh, ya, kelapa, ya. Kenapa? Karena diimpor ke Cina. Jadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi naik, mahal. Ya. Apa namanya, dijual. Nah itu, ya. Jadi yang pertama air mutlak, ya. Kemudian wasani, dan yang kedua nih pembagian air tohirun, air suci fi nafsihi, di dalam zatnya, ya. Jadi air itu adalah air yang suci, ya. Ghairu mutahhirin, tetapi air itu tidak bisa digunakan, atau tadi, ya, tidak mensucikan, li ghairihi, untuk yang lainnya. Airnya suci,
tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini jenis yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Fala yajuzu, maka tidak boleh isti'maluhu, untuk digunakan fil wudu'i, di dalam wudu. Jadi air suci tapi tidak mensucikan. Oleh karena itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Fil wudu'i, untuk wudu, wal ghusli, dan mandi. Ini dalam artian mandi besar, mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar. Wala fi izalatin najasah, dan juga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi pembagian air yang kedua adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Maka tidak boleh digunakan untuk wudu, untuk mandi besar, dan untuk menghilangkan najis. Nah, air yang kedua ini itu ada dua macam. Wahua nau'ani, air yang suci tapi tidak mensucikan itu ada dua macam. Macam yang pertama, al-ma'u, air al-mustakmalu, yang mustakmal, air mustakmal disebutnya. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah terpakai. Al-ma'ul mustakmal, air yang sudah terpakai. Terpakai untuk apa? Fi raf'i hadatsin. Air yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadas. Gitu. Kita kan ketika sholat harus menghilangkan hadas kecil, maupun hadas besar. Jadi nah, air yang digunakan yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maksudnya hadas kecil, hadas besar itu apa? Air fil wudu'i, maksudnya adalah digunakan untuk wudu, itu hadas kecil. Kita kentut kan punya hadas, hadas kecil. Ketika kita mau sholat, kita harus wudu. Wudu itu tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Karena kita kentut, nggak punya wudu, maka kita harus menghilangkan hadas kecil. Awil husli, atau mandi. Mandi itu wajib ketika kemudian kita menanggung hadas besar. Hadas besar itu apa, Pak? Kenapa kita harus mandi besar? Mandi itu ada mandi harian. Mandi, sore mandi. Nah, itu mandi harian. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar. Mandi besar itu wajib kita lakukan ketika kita menanggung hadas besar. Apa itu hadas besar? Ketika hadas besar itu harus kita bersihkan, kita sucikan ketika Kalau laki-laki ini itu ketika habis mimpi basah. Ini harus kalian pahami nih.
Mimpi basah itu apa? Mimpi basah itu tanda balik. Ya, nih di sini sudah mimpi basah semua ya. Ya, ada yang belum mimpi basah? Ada. Dani kamu belum ya mimpi basah? Udah kan? Ya udah ya semuanya. Apa Pak mimpi basah itu? Kalian tidur, kemudian mimpi. Ya mimpi. Ini bukan jorok ini harus dikasih tahu ya sama Bapak, biar kalian tahu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Karena kalau kalian mimpi, ya kemudian mimpinya mimpi enak lah gitu ya. Kemudian nih ya ada yang keluar ini dari ya kemaluan kalian, ya itu berarti kalian apa? Harus mandi besar. Ya itu tanda balik, kalian sudah balik. Balik itu apa? Kalian sudah wajib melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Sholat, ya, puasa Ramadan, tuh ya. Nah, pokoknya kalian sudah apa? Wajib untuk melakukan ibadah. Ya, kalau tidak melakukan ibadah wajib maka berdosa. Ya. Dan ketika mimpi basah tadi, maka kalian harus mandi besar. Mandi besar itu gimana Pak? Semuanya harus disiram. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya semuanya harus terkena air dan harus niat. Ya, nih, gitu. Nawa itu apa? Apa niatnya? Nawa itu, Nawa itu lusla lirafil hadasil akbar, ya. Saya niat mandi ya untuk menghilangkan hadas besar, fardhon lillahi ta'ala. Ya enggak usah Allahu akbar ya. Mandi itu harus semuanya kena. Ya, harus basah semua, kena air. Nggak boleh kemudian ada yang tersisa nggak kena air. Kayak nih terutama yang anak-anak baru nih ya, itu kewajibannya itu. Artinya apa? Kalau kalian nggak mandi besar nih, ya kalian habis mandi basah tadi ya, kalian sholat ya itu sholatnya nggak sah. Ya, oleh karena itu harus benar, harus kasih tahu. Kalau perempuan tandanya gimana Pak menanggung hadas besar itu? Setelah haid, ya setelah menstruasi, ya udah bersih suci maka harus mandi besar, gitu ya. Oke. Nah tadi ya air mustakmal atau air yang telah dipakai untuk wudu atau untuk mandi itu tidak boleh digunakan untuk apa? Bersuci. Kita habis wudu nih, airnya netes kan? Gitu. Airnya ini kemudian kita tadain di ember airnya. Kemudian kita gunakan untuk wudu lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah air mustakmal, air yang sudah terpakai untuk wudu. Oleh karena itu hati-hati ya, kalau kalian wudu maka ya cipratannya ini ya airnya yang ciprat dari wudu kalian itu tidak boleh digunakan untuk wudu. Ya, termasuk ketika mandi besar. Ya, airnya sedikit nih, udah mandi biur-biur, air ditampung di ember, habis itu untuk mandi lagi, nggak boleh itu. Ya, itu disebut dengan air mustakmal atau air yang sudah terpakai, sudah kita pakai untuk wudu atau mandi besar. Oke, ya. Au fi izalatin najasah, atau air itu sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Ya, ada tembelek ya, kemudian nih disiram air. Nah, airnya ditadain. Kemudian airnya untuk apa? Untuk wudu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena air itu sudah digunakan untuk
menghilangkan najis. Itu disebut dengan air mustakmal. Dan air mustakmal itu tidak boleh dipakai oleh kita untuk apa? Bersuci. Ya, baik wudu, mandi besar, atau untuk menghilangkan najis yang lainnya. Jadi sekali pakai gitu. Ya. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Itu disebut air mustakmal. Nah, air mustakmal itu airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Artinya apa? Kalau kita terkena nih air bekas wudhu kita, ya nggak najis airnya, karena airnya suci. Tapi air itu tidak bisa kita gunakan untuk wudhu lagi, atau untuk mandi besar, atau untuk menghilangkan najis. Ya. Oke. Kemudian macam yang kedua, ya, dari air suci tapi tidak mensucikan adalah al-ma'u, yaitu air. Ini macam yang kedua ya. Al-ma'u, air alladzi taghayyar, ya, yang berubah. Airnya berubah bimukhalitin, ya, dengan apa? Campuran tohirin yang suci. Gitu. Jadi airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu yang kedua, air yang kecampuran, ya, benda yang suci. Contohnya apa? Kama ilkohwati, kayak air kopi. Ini ada air, kemudian kecampuran, jadi kemasukan apa? Barang yang suci. Kopi kan suci, ya. Kemudian dimasukin ke air itu, ya, jadi air kopi. Gitu. Maka itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ya, jadi air kopi bisa digunakan untuk wudu? Enggak bisa. Oke, ya. Awisyai, atau apa? Air teh. Teh itu kan suci. Kita punya air kemudian masukin teh, ya, barang yang suci. Jadinya airnya kemudian jadi air apa? Teh. Air teh itu enggak boleh, enggak bisa kita gunakan untuk wudu, untuk mandi besar, ya. Itu air teh banyak gitu ya, mandi pakai air teh aja gitu ya, nggak bisa, ya. Itulah yang disebut dengan air suci. Airnya suci kan, air kopi kan suci, bisa diminum. Air teh suci, bisa diminum, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk wudu, mandi besar, atau menghilangkan najis. Wallahu a'lam bishawab.